Halo, selamat malam. Komisi Percepatan Reformasi Polri, saudara, temui Presiden Prabowo Subianto. Komisi Reformasi juga laporkan hasil kerja dan rekomendasi ke Presiden. Lalu apa saja rekomendasi Komisi Reformasi Polri dan bagaimana hal itu akan ditindaklanjuti Polri? Yang juga jadi perhatian masih dari Selat Hormuz yang kembali memanas. Trump meluncurkan program untuk membebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara Iran klaim telah melepaskan rudal ke kapal Amerika Serikat yang mencoba mendekat. Bagaimana dampak dari aksi dua negara yang berseteru ini? Akankah gencatan senjata bisa berakhir? Dua informasi tersebut akan jadi sajian utama Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro bersama Anda. Saudara, Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan rudal setelah pihak berwenang mengatakan sebuah drone Iran menghantam fasilitas minyak. Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan rentetan serangan terbaru terhadap wilayahnya. Salah satunya menargetkan kilang minyak Fujairah pada Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mencegat 15 rudal dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Serangan Iran memicu kebakaran di fasilitas minyak, termasuk membuat kapal kargo di lepas pantai terbakar. 3 orang dilaporkan mengalami cedera. Uni Emirat Arab menyebut negaranya menjadi sasaran serangan terbaru Iran yang digambarkan sebagai eskalasi berbahaya di tengah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Namun Iran membantah tudingan Uni Emirat Arab terkait pihaknya menyerang fasilitas minyak Fujairah. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu pejabat militer Iran yang menegaskan Teheran tidak memiliki program yang direncanakan untuk menyerang Uni Emirat Arab. Pejabat Iran malah bilang bahwa kebakaran di fasilitas minyak Uni Emirat Arab merupakan tanggung jawab Amerika Serikat untuk menciptakan jalur bagi kapal-kapal secara ilegal melewati jalur terlarang Selat Hormuz. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia malam, saudara. Iran mengklaim telah menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat membantah klaim tersebut. Militer Amerika Serikat menyebut bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah kapal-kapal yang dilindungi AS di Selat Hormuz. Dan selama masa blokade Amerika di perairan Iran, AS telah menenggelamkan 6 perahu kecil Iran yang menargetkan kapal-kapal sipil di masa gencatan senjata. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah negosiasi yang belum tercapai. Rekaman ini menunjukkan anggota militer memandu pesawat supersonik sebelum lepas landas. Namun, tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyatakan lebih dari 100 pesawat dikerahkan sebagai bagian dari Project Freedom di Selat Hormuz. Sementara itu kapal-kapal terlihat bergerak pada hari Senin setelah Komando Pusat AS mengklaim mereka telah mengawal 2 kapal melalui Selat Hormuz. Project Freedom yang disebut Amerika Serikat sebagai upaya untuk memulihkan jalur pelayaran komersial diklaim berhasil membuat 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi Selat Hormuz dan melanjutkan perjalanan dengan aman. Saudara, Uni Emirat Arab menyebut Iran menyerang fasilitas minyaknya di Fujairah. Meski tudingan ini dibantah oleh Iran dan menyebut Amerika lah yang harus bertanggung jawab. Apakah serangan ini akan membuat militer Iran dan Amerika akan kembali melancarkan serangan dan membuat negosiasi semakin buntu?
Ulasannya hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Radisa Putra. Saudara, Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan rudal setelah pihak berwenang mengatakan sebuah drone Iran menghantam fasilitas minyak mereka. Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan rentetan serangan terbaru terhadap wilayahnya. Salah satunya menargetkan kilang minyak Fujairah pada Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mencegat 15 rudal dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Serangan Iran memicu kebakaran di fasilitas minyak termasuk membuat kapal kargo di lepas pantai terbakar. 3 orang dilaporkan mengalami cedera dan Uni Emirat Arab menyebut negaranya menjadi sasaran serangan terbaru Iran yang digambarkan sebagai eskalasi berbahaya di tengah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Iran mengklaim telah menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Namun Amerika membantah klaim itu. Militer Amerika Serikat menyebut bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah kapal-kapal yang dilindungi AS di Selat Hormuz. Dan selama masa blokade Amerika di perairan Iran, AS telah menenggelamkan 6 perahu kecil Iran yang menargetkan kapal-kapal sipil di masa gencatan senjata. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. که در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخورد. Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang AS. Donald Trump menyampaikan komentar tersebut saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih. Trump sebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara lagi. She's very smart. 159 ships. I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah fasilitas minyak Uni Emirat Arab di Fujairah meledak karena serangan drone Iran. Dan sehari sebelumnya Iran klaim menyerang kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz setelah Washington menyatakan akan menjamin kebebasan pelayaran di jalur laut tersebut. Lalu bagaimana kita membaca eskalasi ini? Bagaimana dampaknya juga bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global? Apakah akan membuat konflik semakin memanas di Selat Hormuz? Kita akan diskusikan dengan Anton Ali Abbas, pakar intelijen dari Center for Intelligence and Strategic Studies, dan Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam Mas Anton dan Mbak Angel. Malam Mas Radi. Baik. Selamat malam Mas Radi. Baik, saya ke Mas Anton dulu. Serangan ke Uni Emirat Arab, apakah ini pesan strategis Iran untuk Amerika, Mas Anton? Ya, yang jelas kita melihat dulu ada rentetan peristiwa sebelum ada serangan. Pertama adalah Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Yes. Lalu
yang kedua adalah dilancarkannya Project Freedom, dan kemudian ada serangan itu. Gitu. Jadi satu sisi bahwa saya melihat bahwa Iran juga ingin menegaskan bahwa kendali soal minyak ada di tangan dia gitu. Kenapa? Karena ketika minyak apa namanya Uni Emirat Arab keluar dari rezim OPEC, tentu saja mereka kan berencana untuk membanjiri pasar minyak dunia sehingga kemudian minyak dunia bisa turun, dan itulah kemudian yang ingin diganggu. Itu satu. Kedua kan sebenarnya patternnya sudah terlihat dari awal gitu. Jadi memang Uni Emirat Arab ini 2-3 kali lebih banyak diserang oleh Iran ketimbang Israel bahkan gitu. Jadi ini memang ada repetisi ya. Ketiga, memang ini juga adalah pesan bahwa kelihatannya memang perang udah di depan mata. Gitu. Kenapa? Karena Presiden Trump sendiri sudah mengancam memberi deadline 24 jam, atau kalau tidak gitu akan ada serangan udara yang belum pernah pernah dilihat sebelumnya. Jadi ini yang kemudian bagi saya kemudian punya potensi, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Project Freedom itu jelas adalah tindakan provokasi. Gitu, karena tindakan provokasi itu artinya apa ya, karena artinya Amerika mencoba untuk kemudian menguji apakah memang Iran ini memang benar ingin mengganggu Selat Hormuz atau tidak kalau mereka kawal. Ini yang saya lihat apa namanya yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian Iran sudah menyampaikan pesan duluan. Apalagi kalau kita bicara tentang gencatan senjata, toh selama ini gencatan senjata yang mendeklarasikan adalah Amerika Serikat, bukan kesepakatan dua belah pihak. Jadi bagi Iran ya selama ini memang masanya adalah masa perang, kita sedang tidak berperang saja gitu loh. Kita sedang turun saja intensinya, tapi situasinya sedang perang gitu. Yang mendeklarasikan gencatan senjata kan Amerika Serikat, bukan Iran gitu. Jadi bagi saya sih memang suasananya memang suasana perang. Jadi mau tidak mau apa yang dilakukan oleh Iran, walaupun Iran juga ngebantah kita tidak menyerang, tapi juga kan ada pesan bahwa ini ngomong tentang minyak gitu. Jadi bagi saya ya ini memang adalah dalam konteks yang tidak bisa dipisahkan dari sejak tanggal 28 Februari lalu, Mas Radi. Oke, baik, saya kalau gitu ke Mbak Angel. Bagaimana Anda membaca eskalasi ini secara keseluruhan, Mbak Angel? Apakah ini respons Iran terhadap Amerika Serikat, atau ini bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengganggu keamanan energi global seperti yang juga diutarakan oleh Mas Anton tadi? Ya, menarik memang Mas Radi, ketika Trump mengatakan ini perang kecil, padahal saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang kecil gitu ya. Malah mungkin secara kekuatan, karena ya sudah cukup banyak rudal atau drone yang dikeluarkan kedua belah, terutama dari Iran misalnya ya, atau bahkan Amerika sendiri juga sudah cukup besar tuh biaya dengan menaruh blokade maritim dan udara di Selat Hormuz dengan 10.000, bahkan akan menambah menjadi 15.000 personel dan sebagainya. Artinya bisa jadi secara kekuatan amunisinya mungkin menjadi lebih sedikit mungkin, tapi itu tentu bisa saja dibantah karena Amerika sebenarnya masih punya cukup banyak kekuatan. Iran juga kadang-kadang punya kekuatan yang kita tidak diprediksi sebelumnya. Malah yang saya lihat perang ini ya seperti yang tadi disampaikan Mas Ladi, Mas Anton juga ya, berpotensi menjadi meluas karena ketika Iran tidak bisa menyerang langsung Amerika gitu ya, yang akan dia serang adalah teman-temannya Amerika. Dan Amerika sendiri dengan sebutan Project Freedom gitu ya, project yang ingin membebaskan, atau kalau bahasanya awal kapal-kapal yang ada di selat, yang terjebak di Selat Hormuz gitu ya. Dan bisa jadi sebagian kapal itu adalah teman-temannya Amerika Serikat, termasuk misalnya Korea Selatan ada di situ gitu ya. Bahasanya kesannya baik gitu ya, mengawal, tapi itu kan semata-mata bukan cuma mengawalnya itu dengan kapal perangnya Amerika gitu. Artinya ada eskalasi, ada kekuatan militer di sana, sehingga ketika disebut perang kecil, saya tidak melihat ini sebagai sebuah perang kecil, tapi ini justru ya eskalasi tadi. Dan apakah ini memang bagian dari strategi besar, katakanlah berkaitan dengan geopolitik minyak misalnya, itu sangat mungkin karena Iran melihat memang potensi dia tahu keberadaan dirinya yang memegang peranan besar di Selat Hormuz. Dia juga tahu dengan kekuatan minyak yang ada di dalam sumber daya alam yang ada di dalam negerinya, 45% sumber minyak itu belakangan ini memang jadi tidak terjual dengan sebagaimana mestinya, tapi artinya berarti cadangan minyaknya banyak nih gitu ya. Memang ini kalau kita lihat dari kacamata ini ya, yang seperti tadi Mas Radi dan Mas Anton sampaikan, ini memang sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu kok perang menjadi makin lebih besar.
Ya, semakin lebih luas dan bukan hanya di kawasan, tapi artinya ya tadi Amerika dengan apa ya Uni Emirat Arab temannya gitu ya. Sementara kapal-kapal yang ada ribuan kapal kan Mas yang masih tertahan di sana gitu ya. Dan bayangkan ini ada puluhan ribu orang di situ yang mungkin pasokan makanannya sudah hampir habis dan mungkin sepertinya niatnya baik nih Amerika mau menyelamatkan gitu. Tapi ya tadi sebenarnya ada relasi kekuatan militer di dalam situ. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Gitu, Mas. Ya, ini semakin meluas menurut Mbak Angel dan kalau memang demikian, pasukan energi global juga akan semakin suffer sepertinya ke depan. Nah, ini harus juga ada antisipasi dari negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Saya tertarik, tapi saya kembali ke Mas Santo. Saya tertarik dengan kredibilitas Iran menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Tadi Anda juga sudah mengatakan Mas Santo bahwa meskipun membantah, tapi Anda meyakini bahwa ini serangan betul dari Iran. Tapi dari sisi intelijen, saya ingin juga Anda membuktikan atau juga menakar seberapa kredibel serangan ini terhadap fasilitas minyak yang ada di Uni Emirat Arab. Secara teknis kan menunjukkan bahwa serangan drone terhadap fasilitas Fujairah ini memang berasal dari Iran. Tapi apakah ada jejak sinyal atau asal drone atau pola serangan sebelumnya mendukung kesimpulan ini? Ya, ada dari beberapa sumber yang saya coba kumpulkan itu menunjukkan memang itu berasal dari Iran gitu ya. Jadi dan benang merahnya adalah ketika mereka menyatakan adalah soal mereka tidak menghendaki adanya jalur bukan tadi yang disebut bukan jalur tikus tapi ada jalur yang tidak mereka akuin. Jadi karena mereka memastikan bahwa terkait soal pelayaran itu harus melalui mereka dan harus dapat lisensi dari mereka gitu. Jadi bagi saya ketika kenapa Uni Emirat Arab? Karena Uni Emirat Arab mencoba untuk tidak kemudian menggunakan Selat Hormuz. Jadi ini saya melihatnya ada rangkaian. Jadi ada rangkaian ini tidak hanya berdiri sendiri. Jadi ketika misalnya, ketika Uni Emirat Arab keluar dari OPEC itu kan jadi tidak ujuk-ujuk karena mereka kemudian jadi ingin mencoba gitu ya, karena selama ini kan soal peredaran minyak itu kan dikontrol penuh oleh OPEC. Iya. Gitu. Jadi ketika kemudian dia keluar, dia ingin lepas dari bayang-bayang. Ingin bermain sendiri begitu ya, UAE ini. Dan juga berniat untuk membanjiri produksi minyak mereka sehingga kemudian pasar minyak turun. Padahal bagi Iran tahu bahwa bagaimana kemudian membuat pressure gitu ya, pressure global dengan apa? Dengan mainannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan harga minyak dunia gitu. Jadi dia mencoba memainkan itu. Jadi saya pikir ini pesannya menjadi perkorelasi. Jadi kita mencoba untuk connecting the dots gitu. Jadi connecting the dots ada beberapa puzzle yang kemudian mencoba untuk mendukung analisis itu Mas Radi gitu. Jadi memang semua tidak bisa kalau kita bicara tentang politik kan nggak ada yang koinsiden. Ini semua ini pasti ada sequencingnya. Ada sequence gitu ya. rentetannya. Apalagi ada sequence-nya, ada tahapannya. Apalagi selama ini dari tanggal 28 Februari Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang mengalami serangan dari Iran itu yang paling tinggi dibanding negara-negara lain gitu. Jadi memang kita harus melihatnya dalam skala yang lebih luas. Jadi ada puzzle-puzzle yang bisa dan juga ada dot-dot yang bisa kita connect sebenarnya. Jadi ini bukan coba sekedar utak-atik gatuk gitu, tapi kita kemudian mencoba melihat pattern gitu. Kenapa kemudian mereka Iran itu selalu tertarik gitu. Kenapa Iran harus berkali-kali menyerang serangan kepada Uni Emirat Arab? Kenapa nggak pada Arab Saudi? Kenapa nggak pada Qatar? Ada Bahrain misalnya dan lain-lain. Kenapa kemudian misalnya musuhnya kan yang utama adalah Israel. Loh, kenapa Iya, musuh utama Israel. Kenapa kok serang kepada Uni Emirat Arab lebih besar ketimbang Israel? Padahal jelas-jelas ally-nya adalah Israel, ally utamanya. Gitu kan? Jadi memang ini adalah pesan yang sangat jelas dimainkan oleh Iran gitu. Jadi ini bagaimana kemudian bagi saya Iran itu sangat paham bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa pressure yang ingin mereka ciptakan itu harus berjalan efektif dan sesuai dengan rencana. Jadi ketika ada pihak yang mengganggu, maka pihak yang mengganggulah itu kemudian diserang. Itu Mas Hadi. Jadi memang sahih ya kemungkinan potensi melebarnya, meluasnya konflik ini juga akan mungkin saja benar-benar terjadi di masa yang akan datang mengingat kondisi-kondisi seperti yang diterangkan oleh Mas Anton tadi. Nah, tapi saya ingin juga bertanya ke Mbak Angel soal tindakan Iran. Apakah ini dapat dalam konteks hukum dan keamanan internasional? Apakah tindakan Iran dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Angel. Setelah jeda saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Iya, tadi saya bertanya ke Mbak Angel sebelum jeda terkait
serangan yang dilancarkan Iran ke fasilitas minyak Uni Emirat Arab ini, apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Sangat melanggar sih Mas sebenarnya kalau menurut hukum Sangat melanggar ya. internasional. Ya, artinya gini, sebenarnya dalam perang semua juga bisa sangat melanggar. Semua artinya gini, ketika dia menarget pada fasilitas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu udah pasti melanggar. Ketika dia menyerang dan terkena korban sipil yang kebetulan ada di sekitar serangan, udah pasti melanggar gitu ya. Tapi kan ini tidak hanya dilakukan oleh Iran sebenarnya. Negara manapun gitu ya, Israel ketika menyerang Iran, Amerika ketika menyerang Iran juga, itu juga semua sebenarnya ya melanggar hukum internasional semua sebenarnya Mas kalau kita mau ulik-ulik gitu ya. Artinya ya dalam perang pasti pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional itu ada. Walaupun sebenarnya gini, dalam hukum internasional itu juga ada kok hukum yang mengatur perang yang bisa diterima. Ada just war gitu ya, ada perang yang dianggap tidak melanggar hukum internasional ketika tadi dia hanya menyerang yang memang boleh diserang, yang menjadi itu boleh diserang gitu ya. Dan ada misalnya fasilitas-fasilitas publik yang memang tidak boleh diserang. Nah, itu sebenarnya itu yang harus dijaga. Ya, silahkan perang tapi jangan sampai melanggar. Tapi dalam realitanya ya nggak ada sulit sih Mas sekali perang. sepertinya. Ya, Pak Santo juga sudah senyum-senyum ya. Namanya juga perang ya. Kalau nggak ada yang dilanggar kayaknya nggak seru gitu. Dari zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pasti saja ada hukum-hukum internasional yang dilarang dalam setiap perang begitu. Tapi saya balik lagi ke motif strategis Iran melakukan serangan ini, Mas Anton. Ini kan serangan ganda ya. Ada serangan kapal Amerika Serikat juga yang diserang oleh Iran meskipun dibantah oleh Amerika Serikat dan fasilitas UAE. Tepat setelah Washington menyatakan akan menjamin kebebasan pelayaran Selat Hormuz. Selain motif yang sudah Anda utarakan tadi, apakah ini juga menandakan peningkatan kemampuan fasilitas militer milik Iran menurut Anda? Enggak. Iran ingin menunjukkan bahwa perang hari ini tuh dominasi asimetrik loh, asimetrik. Dan jangan lupa bahwa Iran itu kan sebenarnya teknologinya murah, dia cuma punya drone, lalu pakai misalnya ada ranjau laut, ditambah lagi kapal-kapal kecil, itu murah. Tapi ketika mereka melakukan serangan gitu ya, dan itu taktik itu dipakai, itu sulit untuk bisa dikalahkan dengan mudah, termasuk juga oleh misalnya oleh Amerika Serikat yang punya kapal-kapal yang canggih. Gitu. Itulah kenapa kemudian kan ini ada rencananya kalau misalnya nanti Project Freedom ini itu salah satunya akan melibatkan misalnya kapal perusak Alec Brook. Itu yang memang sudah canggih. Tapi dia juga akan berhitung karena dengan sempitnya itu, dengan juga banyak hitungan dugaan gitu ya, dugaan matematis bahwa pinggiran pantainya Iran itu ada banyak peluncur roket gitu, ada drone, ada kapal. Mereka juga khawatir seberapa cepat mereka bisa merespon gitu. Jadi sejauh ini kan masih sebatas bahwa cywar gitu, bahwa kami akan melakukan ini. Tapi itu belum dicoba gitu. Kenapa? Karena kalau bisa kita ngeliat sejarah tahun 87-88 ketika ada tanker war perang Iran-Irak, itu kan ada gitu. Itu namanya Operation Earnest Will gitu ya. Earnest Will itu adalah mandat dari PBB untuk mengawal tanker-tanker biar aman. Tapi perbedaannya dengan yang masa lalu itu dulu dimandatkan oleh PBB. Kedua, Amerika Serikat kala itu tidak bermusuhan sama Iran. Gitu, cuma ingin memastikan kan beda hari ini itu dia sedang bermusuhan sama Iran. Gitu. Itu yang kemudian potensi eskalasinya menjadi sangat besar gitu. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Iran kemarin gitu ya, walaupun itu juga dibantah oleh Amerika Serikat gitu, itu adalah ngetes. Ingat loh, kami itu punya ini. Anda serius pengen melakukan ini, Anda silakan. Karena itulah kemudian bisa jadi gitu ya, kalau misalnya ngelihat pergerakan bagaimana kapal ada banyak yang masuk ke misalnya ke daerah kawasan Timur Tengah, jangan-jangan nih perangnya jadi bukan lagi perang perang yang kita bayangkan akan operasi darat dan lain-lain, jangan-jangan kayak kemarin lagi perang dari jauh lagi gitu. Jadi serangan udara. Kenapa? Karena mereka tahu kok kenapa kemudian blokade yang itu dilakukan tuh di Laut Arab gitu loh. Samudra Hindia. Kenapa? Karena untuk jaga ini rudalnya Iran ini bisa dari jelajahnya bisa sampai sini. Jadi itu bagi saya sih mengirimkan pesan bahwa kami tetap punya dominasi asimetrik di sini. Hati-hati gitu. Jadi jangan coba untuk menguji kecuali Anda sudah siap untuk salah kalkulasi gitu. Jadi bagi saya itu Iran sangat baik kali ini. Dia mencoba misalnya sebenarnya untuk prevent eskalasi yang tidak perlu. Jangan dicoba. Tapi karena kalau udah dicoba, kami nggak bisa mundur lagi. Karena perangnya kemudian akan
besarnya akan berkali lipat. Kenapa? Karena aset Amerika dalam hal ini yang diserang, gitu. Dan asetnya ya tentu saja tuh aset strategis dan nggak mungkin juga Amerika tidak ngelawan, gitu kan. Jadi memang ini ada potensi eskalasi yang bukan meluas kalau saya. Kenapa kalau meluas? Kan dari kemarin dicoba untuk meluas kan nggak meluas-meluas, tapi Ya, ya. kemudian eskalasinya akan Ya. sangat besar. Sangat memungkinkan gitu. Ya. Jadi dan destruktifnya kalau tadi dibilang bahwa melanggar hukum humanitas, waduh ini pelanggarannya akan jauh-jauh lebih banyak gitu. Ini yang kita selalu khawatirkan, jangan sampai kemudian eskalasinya akan terlalu besar. Kalau udah seperti ini, project Project Freedom ini adalah sebagai bagi saya itu loh upaya provokasi. Kenapa? Udah. Kalau misal mau pakai double blockade, udah double blockade aja, jangan ditambah lagi. Ini kalau nguji ini berarti Anda memang sekadar ingin mengetes apakah benar Iran punya nyali atau tidak punya nyali untuk itu. Ya. Gitu. Intinya- Intinya kan Iran sudah bilang, kami sudah naruh ranjau loh. Kalau Anda meledak, itu urusan Anda bukan urusan kami. Gitu. Ya, fasilitas militer Iran masih tetap harus diwaspadai oleh musuh-musuhnya, meskipun bibirnya Donald Trump ini mengatakan Iran have no more air force and navy facilities katanya ya. Lucu memang Presiden Amerika Serikat yang satu ini. Tapi saya ingin berbicara soal diplomasi, Mbak Angel. Meskipun Anda mengatakan ini sepertinya eskalasi akan terus naik begitu ya, terus naik dan akan lebih meluas lagi. Tapi adakah motif Iran ini juga berlatar belakang bahwa endingnya sebenarnya mereka ini ingin berdiplomasi, ingin berunding, ingin bernegosiasi? Sejak awal sih Iran memang sudah menunjukkan tanda-tanda itu ya. Artinya gini, Iran intinya kalau bahasa kasarnya lu jual gue beli. Apapun yang Amerika mau perang hayu, mau diplomasi juga hayu. Nah, tingkat permasalahannya adalah poin-poin yang dinegosiasikan ini ada titik temunya nggak? Kalau nggak ada titik temunya, kalau dalam bahasa saya melihatnya baik Amerika maupun Iran, dua-duanya tuh pakai model yang all out gitu ya, yang kalau kata Al Capone, kamu bisa dapat lebih banyak ketika kamu bicara sambil bawa pisau atau bawa pistol, gitu. Kamu diplomasi tapi tunjukkan juga kemampuan alutsismu, kemampuan kekuatan militermu sehingga pihak lawan itu seperti yang tadi Mas Anton sampaikan, tahu nih kamu kalau kamu nggak setuju dengan permintaanku, kami juga punya kok kekuatan militer gitu ya. Bahkan perang itu juga sebenarnya bentuk dari diplomasi juga gitu ya, karena sebenarnya sama-sama intinya mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, itu yang saya lihat, Mas Radi. Oke, artinya saya balik ke Mas Anton. Anda melihat strategi Iran yang menerapkan double strategi seperti yang Mbak Angel bilang, military strategy dan diplomasi strategi ini merupakan langkah yang cerdik? Ya, kan sebenarnya biasanya ini ngomong tentang biasanya ketika tekanan itu berlangsung bertahap, tetap selalu menyiapkan ruang manuver untuk exit strategi. Oke. Gitu ya. Jadi ada tekanan, sekalipun ada tekanan, selalu akan ada exit strategi. Itu dulu dilakukan ketika ngomong tentang tanker war gitu. Jadi bagaimana kemudian ada Earnestville Operation itu selalu menyisakan itu. Jadi ada Praying Mantis dan lain-lain selalu menyisakan itu. Jadi semua misalnya ada kapal Amerika Serikat nabrak ranjau, kemudian instalasi Iran diserang oleh Amerika Serikat, tapi kemudian tidak membabi buta. Jadi selalu terukur, dan kata lain ada selalu disiapkan exit strategi. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ketika dibalas gitu. Jadi Iran kan selalu coba untuk untuk tidak terlalu ngotot ngomong tentang perangnya gitu. Satu, dia ingin bernapas untuk menjaga stoknya gitu ya, dan juga untuk mengatur bagaimana kemudian dia membangun ya, dia buying time lah, membangun networking, membangun empati kepada mereka gitu. Tapi di sisi lain ketika nih Project Freedom ini dilakukan, ini akan makin mengecilkan ruang manuver. Kenapa? Ini bentuknya provokasi. Oke. Gitu. Saya pengen diuji, Anda mau berani atau enggak gitu loh. Dan problemnya mau berapa lama ini? Gitu, dia mau bolak-balik. Dulu Earnestville itu 1 tahun loh. 87-88. Lah ini mau berapa lama gitu? Amerika serius nih punya duit yang lebih banyak gitu. Dan ketika misalnya apakah iya kemudian misalnya oke, dikawal. Pertanyaan kan apakah kemudian asuransi gitu ya? Kan kenapa kemudian kapal kan nggak ada yang berani keluar itu bukan karena takut, tapi karena asuransi nggak mau bayar. Kan problemnya adalah apakah perusahaan asuransi itu kemudian mau membayarnya, kan lain soal gitu. Jangan-jangan nggak ada kapal yang juga yang mau dikawal oleh Amerika Serikat, ini kan lain soal gitu loh. Jadi bagi saya ini yang kemudian ruang manuvernya menjadi kecil gitu. Jadi kalau misalnya ini Project Freedom, tapi lagi-lagi kan kita menghadapi namanya Presiden Amerika Serikat bernama Donald Trump.
Gitu, ini adalah negara adik Oke. kuasa dan kemudian mau Baik. semau-maunya. Ini yang kemudian saya tentu berharap bahwa sebenarnya tekanan global itu makin menggila, termasuk juga misalnya tekanan publik domestiknya, sehingga kemudian Trump Ya. itu tidak lagi kemudian mau meneruskan. Itu harapannya itu aja gitu. Jadi karena kalau ini diuji, saya khawatirnya adalah nanti malah bukan hanya sekedar mengunci, ini nanti perang yang sangat melelahkan. Baik. Yang kemudian tidak ada gimana kita cara jalan keluarnya. Iya. Itu Mas Radi. Ya, ini yang terus dunia nantikan memang. Sepertinya yang bisa memang mengatasi ulahnya Donald Trump ini adalah internal Amerika Serikat sendiri yang sekarang sedang diolah sama parlemennya ya, dengan sikap dari Republikan yang juga terpecah kabarnya saat ini. Ya seru bahas perang, tapi kalau suffer buat dunia termasuk buat Indonesia ya nggak bagus juga ya ke depannya begitu kira-kira. Baik, terima kasih pakar militer dari Center for Intelligence and Strategic Studies Anton Ali Abbas dan Mbak Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, telah berbagi perspektif dan pandangannya yang menarik di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam, Mas Kas. Makasih, Mas Radi. Terima kasih. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mulai Senin waktu Timur Tengah, AS akan mengawal kapal-kapal asing netral keluar dengan aman dari Selat Hormuz melalui operasi yang diberi nama Project Freedom. Sesaat lagi informasi ini untuk Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Project Freedom atau proyek kebebasan di Selat Hormuz. Proyek ini bertujuan untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia dan sekitarnya. Langkah ini kembali membawa kawasan tersebut berada di ambang konflik berskala penuh, seiring dengan Iran yang berupaya menegaskan kembali blokade yang dilakukan pihaknya. Trump mengatakan proyek kebebasan akan dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Proyek ini adalah upaya untuk membantu perusahaan dan negara netral yang tak bersalah yang meminta Amerika Serikat untuk membebaskan kapal mereka dari Selat Hormuz. Melalui akun Truth Socialnya, Trump menyebut akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memandu kapal dan awak keluar dari Selat Hormuz hingga kawasan kembali aman. Ia mengatakan ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa blokade yang dilakukan Amerika Serikat telah berdampak besar ke ekonomi Iran. Ia menyebut Amerika Serikat telah menyekik perekonomian Iran dengan memberlakukan blokade. Iran juga dinilai tidak lagi mampu membayar tentara mereka dengan kondisi ekonomi yang porak-poranda. And I can tell you that we are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government. All hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories. But that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Menanggapi rencana Trump terkait proyek kebebasan, Parlemen Iran memberikan reaksi keras. Pihak Teheran menegaskan kehadiran militer Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak akan ditoleransi. Iran dengan tegas menolak semua cara negosiasi Amerika Serikat, termasuk dengan memblokade Selat Hormuz.
Iran menilai pendekatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Teheran menegaskan tak akan tunduk pada dominasi dan justru menuntut kompensasi atas serangan yang terjadi. پیگیرش هست در حوزه روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و رعایت اصل حاکمیت ملی کشورها سازگار نیست. یعنی تسلیم. هیچ کشوری آمادگی نداره برای اینکه بخواد تسلیم زورگویی و اشغال و هژمونی کشور دیگری بشه، ضمن که این دوران هم گذشته. Militer Iran juga menegaskan pasukan asing yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Maijen Ali Abdullahi, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali militer Iran. Kapal-kapal yang akan keluar atau masuk Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran. Dalam pernyataan yang dibacakan presenter TV Iran, Maijen Ali peringatkan pasukan bersenjata asing terutama militer Amerika yang mencoba masuk perairan Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی اعلام کرد هشدار می‌دهیم هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشد مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menyampaikan bahwa saat ini Iran tengah dalam upaya untuk penghentian total permusuhan. توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان یکی از تفاهم‌هایی بود که در تفاهم آتشبس 19 فروردین حاصل شد علیرغم اینکه طرف مقابل در ابتدا مدعی بود که چنین چیزی نیست بعداً صحه گذاشته شد بهش. این امر به این دلیل هست که اولا تحولات منطقه بله به همدیگه مرتبط هست، ثانیاً آنچه که در لبنان اتفاق افتاد ما نمیتوانیم جدا بکنیم از آنچه که در کل منطقه حادث شد و بر این اساس در هر توافقی علل اصول باید موضوع خاتمه جنگ در لبنان هم مد نظر باشه. فکر میکنم زمان اون رسیده که کشورهای اروپایی با شجاعت نتیجه تبعیت کورکورانه از سیاست‌های غیرقانونی آمریکا رو ببینند و تصمیم بگیرند که رویکرد مستقل‌تری نسبت به تحولات بین‌المللی از جمله در غرب آسیا و در رابطه با موضوعات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنند. Iran telah mengajukan proposal balasan yang berisi 14 poin kepada Amerika Serikat. Proposal tersebut sebagai tanggapan atas proposal berisi 9 poin dari Amerika Serikat. 14 poin tersebut meliputi penyelesaian konflik dalam 30 hari, penolakan gencatan senjata sementara, pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut Amerika Serikat, pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, jaminan tidak ada serangan di masa depan. Iran juga meminta penarikan pasukan Amerika Serikat, kompensasi perang, penghentian konflik di Lebanon, mekanisme baru Selat Hormuz, tenggat waktu negosiasi selama 1 bulan, penyelesaian permanen konflik regional, dan negosiasi lanjutan program nuklir yang setara. Peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauziah Cempaka Timur menyampaikan, proyek kebebasan yang diluncurkan Donald Trump ini merupakan bentuk proposal yang ia tawarkan untuk Selat Hormuz. Ia meyakini saat ini Iran pun juga tengah mempertimbangkan Amerika Serikat melalui proyek kebebasan yang diberlakukan di Selat Hormuz. Fauziah menambahkan, proyek kebebasan oleh Donald Trump bisa menciptakan deeskalasi. Namun begitu, proyek ini juga sangat riskan dengan pelanggaran. Dalam konteks operasi Project Freedom ini tentu sangat riskan. Artinya di lapangan bisa saja terjadi
pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mengeskalasi konflik ini nantinya, Mbak Cindy. Kalau saya lihat sebenarnya saat ini semua pihak termasuk terlebih Iran sudah memberikan 14 proposal, dan ini sebenarnya ketika statement Project Freedom ini diberikan oleh Amerika Serikat, ini sebenarnya bentuk yang lebih terdeeskalasi, Mbak. Jadi saya melihat sebenarnya mekanisme saat ini pun Iran sedang mendiskusikan dengan Oman, misalnya secara bilateral, diskusi lebih teknis dan mekanisme yang lebih operasional di lapangan terkait dengan pelayaran yang melewati Selat Hormuz ini. Jadi menurut saya sebenarnya ini dua belah pihak sedang memberikan proposalnya di atas kertas terkait Selat Hormuz. Dan kita tahu sebenarnya kedua belah pihak tentu memberikan mekanisme yang paling nyaman dan paling bisa diterima oleh kedua belah pihak, kedua negara begitu. Nah, dalam konteks ini Amerika memberikan melalui operasi Project Freedom, dan Iran mungkin nanti akan bersama dengan Oman dengan mekanisme yang lain, Mbak. Sementara, peneliti ASEAN Middle East Center, Pizarro Ghazali menyebut, proyek kebebasan yang diluncurkan Amerika Serikat tidak berdasarkan dengan kemanusiaan. Proyek itu justru disebut-sebut dapat menimbulkan eskalasi perang baru yang lebih besar. Amerika juga tidak melibatkan Iran dalam misi kemanusiaan yang digadang-gadangnya ada dalam proyek kebebasan. Proyek ini juga disinyalir dapat menjadi alat provokasi untuk menyerang balik Iran dengan strategi membebaskan kapal negara netral di Selat Hormuz. Pertama, saya tidak percaya itu proyek yang dilakukan oleh Trump itu quote and quote itu berdasarkan kemanusiaan seperti itu ya. Karena tindakan seperti ini yang disebut oleh Washington sebagai evakuasi paksa itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Iran. Trump kita mengetahui dia mengatakan terjadi komunikasi yang produktif kepada Iran, dan kemudian dia sangat confident untuk melakukan upaya untuk penyelamatan kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz. Tetapi kan tidak lama kemudian faksi Qatamul Anbiya, faksi militer dari Iran itu kemudian membantah, dan dia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Trump itu sama saja memicu eskalasi baru, dan itu sebuah pelanggaran terhadap militer senjata. Saya lihat niat Trump itu lebih kepada provokasi. Dia ingin kemudian melakukan provokasi kepada Iran dengan kemudian masuk kepada Selat Hormuz dengan tujuan katanya menyelamatkan kapal-kapal tersebut, agar kemudian ada serangan, ada kemudian respon dari Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat, dan itu bisa dijustifikasi oleh Trump bahwa itu tindakan peperangan kepada Amerika Serikat, itu tindakan serangan kepada Amerika Serikat, dan ini nanti bisa dijual kepada Kongres bahwa Amerika Serikat telah diserang oleh Iran, dan kemudian Kongres bisa mengeluarkan green light agar Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran. Karena menurut saya ini bukan presiden baru kalau kita melihat politik Amerika Serikat. Tahun 64 ketika kemudian ada terjadi perang Vietnam, jangan lupa ini sama polanya seperti ini. Satu hari setelah Donald Trump mengumumkan rencana proyek kebebasan, Pusat Informasi Maritim Gabungan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan zona keamanannya. Zona itu di sebelah selatan rute pelayaran umum, dan Amerika Serikat juga mendesak para pelaut untuk berkoordinasi erat dengan otoritas Oman karena antisipasi volume lalu lintas yang tinggi. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron menjadi korban pengeroyokan. Kami hadirkan informasinya selanjutnya. Sapa Indonesia Malam. Saudara, seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur meninggal dunia diduga karena komplikasi. Berawal dari sakit pada kaki karena terpaksa setiap hari menggunakan sepatu yang kekecilan. Orang tuanya tak memiliki cukup uang untuk membeli sepatu baru. Mandala Rizky Saputra meninggal dunia setelah hampir 1 bulan mengalami sakit dari ujung jari kaki hingga betis. Sang ibu, Ratnasari, merasa sangat terpukul karena tidak bisa membelikan sepatu baru. Meskipun sudah lama, Mandala mengeluhkan sepatu yang ukurannya kekecilan. Menurut Ratna, Mandala menggunakan sepatu berukuran 43, padahal seharusnya menggunakan sepatu berukuran 45. Meski mengeluh, Mandala tak pernah minta dibelikan sepatu baru lantaran mengetahui kondisi ekonomi orang tuanya. Mandala berupaya menyiasati mengganjal sepatunya dengan busa agar tak terlalu sakit ketika ia menjalani magang di sebuah pusat perbelanjaan yang membuat ia harus berdiri lama. Namun setelah berjuang melawan sakit di kakinya,
Mandala mengembuskan nafas terakhir pada 24 April 2026. Kan kakinya kan udah nggak muat lagi, tapi ya itu dia nggak pernah mau ngerepotin siapapun di sekolah, karena saya bilang sama dia, kesusahan apapun itu jangan sampai Mandala lihatkan sama siapapun, kalau bisa jangan. Kalau boleh tahu berapa lama adik ini pakai sepatu ukuran yang kecil ini? Dia pakai ini mulai dari kelas 1 SMK. Oh, ya. Cuman ya itu kan yang dia berasa sakit banget pas lagi magang, sampai selesai magang itu selama 1 bulan lah. Magang gimana? KPK menyatakan tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Pengadaan ini jadi sorotan karena disebut bakal memakan anggaran Rp700.000 per pasang sepatu atau total Rp27 miliar. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang. Penyediaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat menuai polemik usai harganya dinilai tidak sesuai dengan foto produk yang ramai tersebar di media sosial. Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa, enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya. Saya rasa itu cukup. Kemensos menganggarkan Rp27 miliar untuk pengadaan sepatu bagi 39.000 siswa sekolah rakyat atau seharga Rp700.000 per pasang sepatu. Anggaran besar ini menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu mahal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut anggaran ini masih perencanaan awal. Nantinya Kemensos akan melakukan lelang secara terbuka untuk pengadaan sepatu yang harganya akan jauh lebih murah. Gus-Ipul memastikan pihak yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial agar tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan program Presiden. Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya, direncanakan. Dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut itu 700.000 ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, menjadi korban pengeroyokan 2 pria di sebuah kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang belum mendapatkan hak atas gaji selama 3 bulan. Pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, terekam kamera. Menurut Kapolsek Metro Menteng, AKBP Brel Arnold Rondonuwu, aksi pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja mendatangi kantor advokat di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore kemarin. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Sempat terjadi pertengkaran hingga akhirnya Bro Ron dipukuli. 2 pelaku pemukulan telah ditangkap polisi. Kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak. Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses lanjut. Keduanya langsung diamankan di lokasi atau di lokasi berbeda?
Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Tim Reformasi Polri menyerahkan hasil kerja dan rekomendasi ke Presiden Prabowo. Apa saja isi rekomendasi Tim Reformasi Polri? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Komisi Percepatan Reformasi Polri menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan rekomendasi perbaikan lembaga kepolisian. Komisi ini menjelaskan tidak mengusulkan Polri di bawah kementerian atau mengusulkan pembentukan kementerian baru karena lebih banyak mudaratnya. Rekomendasi diserahkan ke Presiden dalam 10 buku, berisi sekitar 3.000 halaman. Komisi mengusulkan reformasi kepolisian dengan 8 peraturan Polri dan 24 peraturan Kapolri. Tim menegaskan tidak mengusulkan ide pembentukan kementerian baru atau ide Polri di bawah kementerian. Meskipun sempat ada perdebatan di antara anggota tim, namun tim sepakat Polri tetap di bawah Presiden. Mengenai ide pembentukan kementerian keamanan, kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga mengusulkan sejumlah hal yang sudah disetujui Presiden. Presiden menyetujui bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap atau tidak berubah seperti saat ini. Kapolri tetap akan ditunjuk oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Sementara hal yang baru, penguatan kewenangan lembaga Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional yang rekomendasinya mengikat. Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melaporkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tidak mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan dan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Lebih lengkap terkait isi rekomendasi reformasi Polri, kita berbincang dengan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Priska. Baik. Senang bisa ketemu Prof di sini setelah tadi Prof bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya poin pentingnya apa yang pertama kali disampaikan Presiden menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh komisi ini, Prof? Poin pentingnya bukan yang pertama disampaikan, tapi kami ternyata bisa berdiskusi lama dengan Presiden. Artinya Presiden itu tadi sangat terbuka apa usulnya, lalu coba saya tawari antitesa gitu. Kalau tim ingin ini, antitesanya gini, gimana kalau gini aja? Terus kami berdebat, akhirnya jatuh pada kesimpulan. Oke, yang punya tim reformasi, komisi reformasi diterima. Kita lanjutin, terus masuk butir-butir begitu. Jadi menyenangkan di diskusi dengan Presiden kayak di ruang kuliah aja. Kami tukar pikiran dan Pak Prabowo terbuka sekali pada waktu itu untuk menerima sanggahan maupun menyanggah. Mari kita sekarang buka aja, jujur mari gitu. Jadi kami tadi terbuka diskusi betul sehingga kesimpulannya pada akhirnya yaitu tadi yang sudah diumumkan oleh Pak Jimli barusan itu. Dari tadi yang poin-poin disampaikan oleh Prof Jimli, sebenarnya mana yang akan ditindaklanjuti lebih awal dan bisa betul-betul diterima oleh masyarakat terkait dengan reformasi ini, Prof? Esensi reformasinya? Saya kira semuanya harus dimulai segera, tetapi bertahap kan nantinya penyelesaiannya itu. Karena begini, laporan kami dari komisi itu kira-kira 3.000 halaman terbagi dalam 7 buku besar, yang itu verbatim kesaksian-kesaksian masyarakat beserta data-data fakta-fakta konkret dari lapangan. Lalu yang 3 itu berisi satu ringkasan, yang satu lagi rekomendasi, lalu yang satu lagi resume gitu. Itu beda, kita membedakan 3 tuh, ringkasan, resume, rekomendasi. Nah itu tadi yang didiskusikan, tetapi memang dalam diskusi yang berlangsung dari jam 3 sampai jam 17.35 tadi,
2,5 jam kira-kira, ya terfokus pada 6 hal besar gitu ya. 6 hal besar itu menyangkut hal-hal yang menonjol karena menyangkut struktur kepolisian, seperti tadi misalnya tentang kepemimpinan atau cara pemilihan Kapolri. Itu diskusinya sama-sama masuk akal, karena kalau diangkat misalnya oleh Presiden tanpa persetujuan DPR misalnya, itu yang didiskusikan, nah itu bagus juga diangkat biar lebih cepat dan tidak diwarnai oleh unsur-unsur politik gitu. Tapi kalau tidak dipilih oleh DPR itu nanti bisa salah juga, presidennya bisa nggak enak gitu, sehingga dia ingin checks and balances itu jalan, ya udah nanti DPR aja seleksi. Itu kan sudah produk reformasi yang dulu sudah begitu maunya gitu, dan kita setuju karena belum tentu juga kalau misalnya tidak dipilih oleh DPR, lalu bisa saja digunakan sesuka-suka tuh polisi tanpa kontrol DPR. Soal sekarang di DPR sering terjadi transaksi politik, itu soal lain yang harus diatasi. Tidak harus mengganti cara pemilihan, itu satu tadi. Itu diskusi agak lama. Tentang misalnya apakah kepolisian Republik Indonesia ada di bawah sebuah departemen atau kementerian. Itu juga diskusi lama karena kesimpulannya kita tidak mengusulkan. Artinya dari yang sekarang ada itu dipersilakan aja, karena berisiko kalau misalnya dipindah menjadi di bawah kementerian tuh bisa menjadi lebih politis lagi kan. Menteri kan pejabat politik. Misalnya diletakkan di Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu nanti jatah partai, ini menterinya misalnya, itu juga udah politik lagi kan. Sehingga kita setuju, udahlah di bawah presiden langsung aja seperti sekarang, itu masuk akal gitu. Dan presiden tetap memancing, kalau ada pendapat lain ayo kita diskusikan gitu tadi. Bagus, sehingga kita berdiskusi gitu. Prof, kalau itu tadi yang terjadi, Friska. Ya, termasuk soal Kompolnas yang keputusan dan rekomendasinya mengikat, ini bagaimana Prof implementasinya nanti? Nah, jadi sebagai imbangan bahwa Polri itu sekarang tidak di bawah, tetap di bawah presiden langsung, tidak bawah kementerian, maka imbangannya harus ada lembaga eksternal yang kuat. Caranya apa? Kita kan sudah punya pengawas eksternal, yaitu Kompolnas. Tapi Kompolnas selama ini kan tidak menjadi pengawas, menjadi juru bicara, dan selalu kalau ditanya apa-apa jawabannya minta ke Polri, karena Polri sudah menjawab seperti itu, Komnas menjawab seperti itu. Sehingga kalau gitu kita buat sebuah Kompolnas, itu lembaga yang independen terpisah dari Polri, lembaga yang bisa mengawasi dan sifatnya eksekutorial. Misalnya untuk jabatan-jabatan tertentu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya Kapolda ke atas gitu, langsung ditangani oleh Kompolnas. Apa keputusan Kompolnas itu mengikat. Tentu tidak harus langsung hukuman, kan bisa bicaraan, mediasi dan sebagainya. Tapi begitu, nanti Kompolnas itu akan terjadi dari unsur-unsur masyarakat gitu ya. Misalnya pensiunan Polri yang kredibel, yang jenderal ya, misalnya mantan Kapolri kredibel itu misalnya. Kemudian ada dari akademisi, ada dari advokat senior yang sudah tidak praktek. Kemudian ada dari ulama, ahli lingkungan dan sebagainya yang sering-sering banyak kasus itu yang nanti akan masuk ke dalam Kompolnas, dan Kompolnas ini nanti akan diseleksi melalui sebuah pansel, kemudian dipilih nanti oleh presiden dan atau bersama DPR gitu untuk Kompolnya, dan dia nanti independen, bukan bawahan Kapolri, dan tidak lagi diusulkan untuk tidak berkantor di lingkungan Polri. Seperti sekarang itu kan Kompolnas kantornya di PTI, sehingga terasa bahwa dia itu bawahan Polri, fasilitasnya selalu minta kepada Polri. Sekarang dibiayai oleh negara gitu, sehingga pengawasannya akan lebih efektif. Tidak ada kasus-kasus mangkrak, kasus hilang karena menyangkut pejabat tinggi Polri, perwira tinggi, lalu kasusnya itu diselesaikan diam-diam dan kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, gitu. Nanti perubahannya kira-kira kapan Prof untuk Kompolnas ini? Secara strukturnya, secara detailnya? Tadi disepakati bahwa untuk menjadikan Kompolnas sebagai lembaga yang mandiri, independen, berada di luar Polri, itu harus mengubah satu pasal
dari Undang-Undang Polri yang ada sekarang. Oke, yang tahun 2002 berarti ya? Iya, itu harus diubah satu pasal yang menyangkut Kompolnas, itu langsung ditegaskan aja fungsinya bahwa Kompolnas lembaga independen yang dibiayai oleh negara, kemudian mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pada tingkat tertentu dan keputusannya mengikat. Nah, satu pasal itu saja nanti ketentuan lebih lanjutnya bisa diatur, didelegasikan kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nanti tinggal bagaimana pembahasannya di DPR. Nah, itu tadi keputusannya. Nah, untuk artinya kan dalam waktu dekat semestinya revisi Undang-Undang Polri ini yang dikedepankan terlebih dahulu ya, Prof. Mahfud. Apa sejauh ini progresnya kalau dari DPR untuk revisi Undang-Undang Polri? Salah satunya poin soal Kompolnas tadi, Prof. Saya tadi dengar dari Mensesnek itu kan tidak resmi di dalam penjelasan di dalam rapat, tapi pembicaraan itu dia mengatakan bulan depan itu revisi Undang-Undang Polri itu sudah akan mulai digarap, atau bahkan sudah sedang berjalan dan mungkin masa sidang yang akan datang sudah bisa disahkan. Termasuk apakah soal jabatan anggota Polri di institusi luar Polri itu turut jadi poin juga, Prof? Iya, itu tadi disepakati bahwa sesuai dengan undang-undang ASN ya, itu jabatan-jabatan Polri di luar di luar institusi Polri itu boleh sepanjang itu diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah. Kemudian Undang-Undang Polri ini kan mau direvisi sebentar lagi. Itu nanti akan dimasukkan dalam jabatan-jabatan apa saja boleh dan dalam jabatan-jabatan apa tidak boleh. Itu biar DPR lah yang membahas bersama masyarakat tentu saja dan pemerintah. Itu juga akan masuk dalam paket pembahasan. Karena nanti kan yang revisi undang-undangnya tentu saja di DPR. Kalau Komisi Percepatan Reformasi Polri posisinya seperti apa untuk mengawasi agar yang di Undang-Undang Polri yang direvisi nanti sesuai dengan rekomendasi yang sudah disampaikan tadi juga ke Presiden? Enggak, tadi kami menyatakan dengan penyerahan itu maka Komisi Reformasi itu menjadi bubar gitu ya, menjadi selesai tugasnya. Kan Presiden sudah menyatakan di depan para menteri, Sesnek, Menseskap tadi hadir, lalu Menkum, Pak Yusril sebagai Menko, lalu ada Pak Uto dan sebagainya hadir, mendengar keputusan tadi itu yang akan dibawa nanti ke DPR. Dan saya kira bukan sesuatu yang susah untuk lalu kemudian dikawal oleh bekas-bekas anggota komisi yang nanti akan bekerja bersama DPR untuk memperbaiki itu semua. Gitu. Berikutnya bola dari tangan DPR. Terima kasih Prof. Mahfud atas tadi penjelasannya terkait dengan laporan dibawa ke Presiden, rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Terima kasih Prof. Selamat malam. Sampai ketemu. Terima kasih Brika. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami masih membahas soal bagaimana selanjutnya Polri harus menindaklanjuti hasil kerja tim reformasi. Kita ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut Polri siap menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Polri yakin rekomendasi bisa membuat Polri lebih baik, termasuk soal penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Kita akan bahas hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang setelah diserahkan ke Presiden. Sudah bersama kami Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan pakar hukum serta pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri, juga Pak Arianto. Selamat malam.
Kalau Mbak Bivitri, apakah melihat poin-poin yang sudah dihasilkan dalam rekomendasi tadi sudah bisa mewakili suara yang meminta reformasi Polri? Apakah ada yang tidak tercantum di sana, yang masih kurang kalau menurut Mbak Bivitri? Ya, sebenarnya saya belum membaca detail ya, karena yang tadi disampaikan itu kan 10 buku dan seterusnya itu belum dipublikasikan secara utuh. Kan katanya, saya baru baca juga ya, mau ditaruh di websitenya Setnek dan seterusnya, kami tunggu, jadi kami belum baca secara utuh, jadi kami baru memahaminya dari penjelasan Pak Jimli tadi, juga penjelasannya Kapolri, hanya sebatas itu, jadi saya belum tahu detailnya. Tapi misalnya, kalau saya jadi dengan itu masih skeptis, karena gini, satu, harusnya kan targetnya pekerjaan tim percepatan reformasi ini dari Februari ya Mbak ya. Tapi fakta bahwa baru bisa bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan hasil pada bulan 5, jadi mundurnya 3 bulan, saya kira itu sudah menandakan bahwa barangkali reformasi kepolisian bukan prioritas bagi Presiden Prabowo. Karena untuk menjadwalkan pertemuan mundurnya 3 bulan. Kedua, ya saya kira kalau dari yang saya baca di media, lagi-lagi saya belum baca utuh 10 buku, sifatnya memang perbaikan yang institusional. Jadi saya skeptis dalam arti, misalnya tadi disebut-sebut oleh Pak Kapolri soal Kompolnas. Pengawasan kepolisian menurut saya nggak bisa hanya selesai di level Kompolnas, bahkan ketika Kompolnas diutak-atik seperti apa. Tapi ada pembenahan yang lebih mendasar, karena persoalannya ada impunitas, dan dari pertemuan-pertemuan antara tim percepatan dengan banyak sekali kelompok masyarakat sipil tuh sekitar bulan Desember dan Januari itu kan sebenarnya laporannya sudah banyak. Nah, saya masih skeptis bahwa hal itu bisa diselesaikan. Jadi kita lihat perkembangannya dulu dan saya mau baca dulu soal detailnya. Bagaimana Pak Arianto agar rekomendasi ini bisa menjawab hal yang masih diragukan, sisi skeptis yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri, misalnya tadi soal Kompolnas, pembenahan secara institusional, juga soal bagaimana anggota Polri mengisi sejumlah jabatan yang nantinya berdasarkan Undang-Undang Polri. Gimana Pak Arianto? Ya, kalau saya lihat ya tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Jimli, Pak Mahfud, segala itu. Karena kan saya kebetulan ngikutin perkembangan daripada rapat-rapat itu, dan juga termasuk percepatan transformasi di internal Polri. Apa yang disampaikan lakukan oleh Polri selama ini, sambil itu komisi itu berjalan, kita juga bebenah ke situ. Itu tadi. Tapi kalau yang kita tidak bisa bahas itu adalah yang terkait dengan masalah pengawasan eksternal, karena itu kan Kompolnas ya butuh perubahan undang-undang itu di luar daripada polisi. Kemudian mengenai struktur penugasan di luar, tadi kan Pak Anu mengatakan bahwa harus dibatasin gitu. Dan selama ini kan dulu itu kan yang polisi yang dihebohkan di putusan MK itu kan karena atas perintah Kapolri. Itu kami sendiri memang merasakan itu menyimpang gitu. Jadi harus ada jelas itu mana yang di luar itu yang boleh, seperti sekarang Undang-Undang TNI ini. Undang-Undang TNI kan baru saja. Nah, nanti Undang-Undang Polri yang belakangan ini, kalau polisi masih boleh dinas di luar, ya harus jelas di instansi yang mana-mana. Tidak hanya cukup kecuali dengan surat perintah Pak Kapolri. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya ya, kalau saya tadi melihat itu, membaca itu, saya agak lega karena apa yang kami khawatirkan selama ini, kan dulu kan ada mencuat bahwa polisi ditaruh di bawah kementerian dan sebagainya. Itu yang kami dari resah, karena apa? Kami sendiri yang kalau orang yang di dalam itu sendiri, seperti tadi Pak Jimmy katakan, kalau dirubah itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu masalahnya karena di polisi itu bukan karena penempatan di bawah menteri atau langsung di bawah presiden. Gitu kan. Nah, memang situasi kita yang lingkungan dari politik di Indonesia ini memang kayak gitu ya. Jadi polisi nggak pernah lepas daripada pengaruh daripada politik yang ada gitu. Jadi kalau hemat saya selama ini putusan daripada komisi sesuai dengan harapan saya Mbak, karena saya dari dulu sudah nyarankan ya, Kompolnas itu harus besar. Gitu. Nggak bisa Kompolnas seperti kemarin itu. Bahkan dulu saya pernah mengusulkan Kompolnas itu ada di setiap daerah ada. Itu jadi pengawasannya kan yang diawasi kan bukan hanya level nasional, tapi apa yang terjadi di lapangan. Nah itu jadi makanya kan ini Kompolnas akan nanti undang-undang polisi berubah sehingga Kompolnas itu bisa diperkuat betul-betul.
gitu. Oke, dan dalam waktu singkat artinya kan kalaupun kita bicara soal satu poin soal penguatan Kompolnas itu harus melalui revisi Undang-Undang Polri. Tadi di sesi sebelumnya dengan Prof. Mahfud mengatakan bahwa janjinya DPR bulan depan akan mulai revisi Undang-Undang Polri. Mumpung momentumnya ada revisi Undang-Undang Polri, Mbak Bivitri, apa sebenarnya poin yang bisa diawasi, unsur masyarakat juga bisa memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Polri ini? Yang pasti berarti memang pembahasan undang-undangnya nanti harus ada partisipasi bermakna. Secara normatif itu dulu ya Mbak ya. Dan artinya jangan sampai kejadian seperti Undang-Undang TNI yang waktu itu benar-benar tertutup. Jadi itu satu. Dan karena begini loh, kalau bicara Kompolnas kan artinya kita mesti benar-benar memastikan pengawasannya itu kuat sekali. Karena kalau bicara misalnya penggunaan senjata yang kemarin juga dikritik karena ada kasus seorang anak bernama Gama ya di Semarang, atau misalnya penggunaan gas air mata peristiwa Kanjuruhan, itu kalau dicek aturan mainnya semua ada tuh, bagaimana mengatasi demonstrasi dan seterusnya. Tapi kan masalahnya pengawasannya itu lost begitu saja, dan ketika terjadi pelanggaran akhirnya banyak yang sifat sanksinya itu sangat-sangat ringan ya, sehingga akhirnya ketika membicarakan Kompolnas jelas semua stakeholders harus masuk lagi. Jadi partisipasi bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Polri nantinya itu mesti seluas-luasnya diulang lagi semuanya apa yang dilakukan oleh tim percepatan reformasi kalau perlu. Dan satu lagi sih yang saya kira selain soal pengawasan yang juga penting itu kualitas penegakan hukum. Maksud saya gini, fakta bahwa banyak sekali kasus begal itu yang menolong kemudian yang kena adalah yang menolong misalnya gitu, itu nggak cuma satu tapi ada beberapa kasus. Artinya ada kualitas penegakan hukum yang juga pertanyaannya kan DPR juga pernah berapa kali manggil Polri kan, kenapa perkara seperti ini diproses akhirnya jadi viral, no viral no justice. Nah hal seperti ini juga harus jadi momentum perubahan Undang-Undang Polri nanti mesti masuk ke hal-hal yang sifatnya juga real di masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana Pak Arianto sebagai Purnawirawan Polri tadi agar pengawasannya berjalan, tapi no viral no justice-nya jangan berulang lagi. Kalaupun mau ada pembenahan secara menyeluruh soal kualitas penegakan hukum. Ya untuk itu kan kemarin ya kita terus tim transformasi Polri itu membahas 9 poin itu untuk yang mengantisipasi lemahnya pengawasan, korupsi, pungli, orientasi pemindanaan yang represif, kemudian kinerja pelayanan, rekrutan pendidikan yang kurang bagus, akuntabilitas dari penegakan hukum yang rendah, kemudian rangkap jabatan, impunitas, itu kemarin sudah kita garap Mbak. Jadi bukannya kita itu nunggu-nunggu didesak kemudian baru berubah. Kemarin selama 3 bulan itu juga kita sudah melakukan perubahan-perubahan. Contoh saja ya, mengenai UNRAS itu. SOP-nya udah kita rubah itu, walaupun tadi kan disebutkan ya ada yang SOP yang akan dirubah itu, kita sudah rubah itu yang khusus pelayanan. Makanya kemarin kita bisa lihat contohnya ya, bahwa kita kalau dulu kan pelayanan tuh kan penanganan UNRAS, sekarang pelayanan bersahabat dengan pengunjuk rasa, tetapi harus aware kepada para penyusup yang ada di situ. Nah itu sudah kita rubah itunya, dan kemarin terbukti kan di dalam demo yang belakangan ini penyusupnya langsung bisa dapat, karena kita ada fokus kepada itu. Jangan sampai kita itu degradasi, nggak bisa menangani unjuk rasa dengan manusiawi, padahal itu ulah dari para perusuh gitu. Jadi intinya ya, yang selama ini dituntut oleh masyarakat itu sambil komisi itu berjalan, polisi yang bisa kerjakan itu kita perbaiki. Cuman memang saya akui ya gaungnya nggak kelihatan sekali di luar, hura-huranya itu nggak kelihatan di luar sana. Tetapi berapa bukti banyak yang sudah ada perubahan-perubahan, sudah ada. Contoh tadi penegakan hukum itu yang no viral no justice. Dan sekarang kan udah bikin digitalisasi itu. Itu kalau ini no viral no justice itu bisa di counter dengan itu. Itulah kira-kira perubahan yang kita lakukan ya. Ya kita tinggal tunggu aja nih yang di luar kemampuan kita untuk merubah itu. Caranya penguatan Kompolnas, kemudian
penugasan di luar dan sebagainya. Ya, mumpung momentumnya sekarang dilaporkan ke Presiden dan juga janjinya akan segera lewat revisi Undang-Undang Polri. Kalau tadi Mbak Bivitri mengatakan bahwa harus melibatkan partisipasi bermakna dari publik, dari masyarakat. Pintu masuknya kemana sih Mbak Bivitri untuk partisipasi publik yang betul-betul dilakukan? Biasanya itu pasti kalau nggak dari pemerintah, jadi kan memang dua pihak ya menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar, pembentuk undang-undang itu pemerintah dan DPR. Jadi kita bisa aja masuk dari DPR ataupun dari pemerintah. Tapi yang kedua juga berarti identifikasi pemangku kepentingannya, terutama dari warga masyarakat sipil, mesti lebih menyeluruh tuh. Dan waktunya juga mesti cukup. Jadi jangan dikebut buru-buru ngejar target. Saya paham apa yang disampaikan soal sudah mulai ada perubahan, tapi kan persoalannya adalah warga udah ngerasain atau belum? Kalau warga masih belum merasakan, menurut saya berarti masih ada yang kurang pelaksanaannya. Kalau masalah kami udah ganti SOP dan lain sebagainya, kami apresiasi pasti. Cuma kita tunggu implementasinya seperti apa. Nah, pentingnya partisipasi bermakna itu di situ. Jadi nanti bisa ada cross check di lapangan, bener nggak kalau ternyata masih ada mahasiswa yang langsung ditangkap-tangkapi waktu baru kemarin unjuk rasa soal Hari Buruh maupun Hari Pendidikan Nasional. Cara-caranya apakah sudah sesuai dengan KUHAP yang baru atau tidak. Nah, hal itu yang membutuhkan partisipasi bermakna nanti waktu pembahasan. Butuh partisipasi publik untuk menyusun perubahan yang tadi diusulkan. Kalau mau memang betul ada reformasi termasuk soal kualitas penegakan hukum, semua pihak harus terlibat termasuk masyarakat terutama. Terima kasih Pak Arianto, Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga Mbak Bivitri, pakar hukum dan pengajar Jenderal Institut Bivitri Susanti. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Seekor buaya yang diduga memangsa seorang pengusaha asal Afrika Selatan dievakuasi menggunakan helikopter sesaat lagi. Saudara, seekor buaya yang diduga memangsa seorang pengusaha asal Afrika Selatan dievakuasi menggunakan helikopter. Korban sebelumnya diyakini terjatuh ke sungai ketika mencoba menyeberangi jembatan pada akhir April lalu. Reptil seberat 500 kg dengan panjang 4,5 meter dievakuasi menggunakan helikopter dari sungai Komati di Komatipur, Afrika Selatan dengan menggunakan tali pengaman. Evakuasi buaya bertujuan untuk pemeriksaan forensik di perut buaya untuk memeriksa ada tidaknya sisa jasad pengusaha berusia 59 tahun yang hilang dari kawasan Vanderbilt Park. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.